Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi semuanya buat seluruh komunitas di channel ya. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman-teman. Oke, amin ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, gue mau coba untuk ngepantau atau nge-review salah satu token project crypto yang bernama Ondo Finance ya, dimana di minggu-minggu lalu itu kan si Ondo ini masuk ya di Gate.io melalui Gate.io Startup gitu teman. Dan setelah gue cross check, ternyata projectnya itu lumayan kalau menurut gue pribadi, teman. Nah, kiranya Ondo ini apa ya, teman? Nah, utilitasnya itu apa sih di project-project Ondo ini? Nanti bakal kita cek semua. So, pastikan kalian nonton sampai habis, oke? Dan buat teman-teman semua ini mungkin yang belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu ya, karena setiap harinya di sini gue akan update selalu seputar informasi cryptocurrency serta sentimen-sentimennya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum bergabung di grup Telegram gua, silahkan bergabung ya. Karena di sini juga gua akan tiap hari ya gua akan share seputar news cryptocurrency. Jadi gua pastiin kalian gak bakal ketinggalan dan kalian juga bisa sharing ya tentang kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup. Dan itu gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. So tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke? Oke, jadi kita langsung aja ya untuk ngelihat market Ondo ini teman. Oke. Jadi memang untuk saat ini ya market si Ondo ini ya terlihat banget ya. Dia itu mengalami turun untuk saat ini. Nah, jadi di minggu yang lalu ya, gue pernah analisa ya bahwa ini market Ondo akan turun dan gue targetin kemarin penurunannya itu sampai di 0,2 ya, 0,2, dan target kenaikan gua itu di sekitar 0,24 dan ternyata target gue itu udah tercapai teman-teman ya, tercapai untuk si Ondo ini. Bahkan dia sempat naik di 0,29 sebelum dia mengalami koreksi dan naik saat ini berada di rate 0,25. Artinya di sini target gue kecapai teman-teman. Oke, ini untuk sekilas untuk Ondo ya, untuk marketnya. Tapi untuk overall rata-rata market saat ini memang sedang mengalami penurunan ya, atau koreksi ya, bisa dibilang koreksi ya, mengalami koreksi untuk saat ini. Dan untuk support kuat yang saat ini dicapai oleh Ondo di target gua di level 24 ya, supportnya itu berada di pas target kenaikan gua kemarin ya teman. Nah, kita langsung aja enaknya ya ke Ondo Finance ini teman. Nah, di sini teman ya, kalau kita lihat di CMC, ya, Ondo ini naik 4,48%, saat ini berada di rate 0,266. Ini di CMC ya teman ya. Dan Ondo ini dibangun di atas chain Ethereum, atau bisa dibilang ini adalah token ERC20 dengan total supply itu 10 miliar Ondo gitu teman ya. Dan di sini gue mau cek ya untuk audit chartiknya ini seperti apa ya teman. Kita akan lihat ya, karena audit chartik ini benar-benar nentuin banget ya kualitas dari si project Ondo sendiri. Karena project Ondo ini kan di bidang finance gitu teman-teman ya, atau lebih tepatnya itu di bidang keuangan. Oke. Dan kalau gue lihat ya untuk skor chartik dari si Ondo ini itu berada di level 87 dan grade-nya itu AA ya, atau double A, dan dia peringkat 152 chartik ya. Jadi ini kalau bisa dibilang jelek ya enggak ya, ini cukup bagus gitu teman. Ini cukup bagus meskipun kurang begitu maksimal kalau kita lihat dari beberapa proyek yang sudah termasuk auditnya ya, udah masuk di chartik. Ya, ini baru peringkat 152. Tapi ini udah grade A, artinya sudah lumayan lah ya untuk hasil audit chartik ya dari si Ondo ini gitu teman. Oke. Ya, kalau kita tadi cek audit chartiknya. Nah, si Ondo ini ya udah kedaftar di banyak pertukaran ya, di Bybit, Huobi atau HTX ya, pertukaran Coinbase ya. Meskipun ini sebenarnya udah gue infoin juga ya di grup Telegram mengenai Ondo ini yang udah ke listing di Coinbase ya, tapi untuk tokennya itu udah masih ditandai ya.
masih bisa dibilang tuh token uji coba gitu ya, istilah katanya seperti itu. Tapi nanti tanda tersebut itu akan menghilang ya, ketika memang proyek Ondo itu menunjukkan peningkatan di proyeknya ya, teman. Kenapa dia listing di Coinbase? Karena memang Coinbase nge-support si Ondo ini ya, karena proyeknya yang cukup bagus. Nanti bakal kita cek ya, teman. Dan dia juga kedaftar di Get.io, Kucoin ya, BitGet ya, Bing dan Max Global. Jadi udah lumayan banyak ya market-market yang udah melisting si Ondo ini. Ya karena menurut gue pribadi memang proyeknya ini cukup bagus. Tapi kalian harus dior juga gitu, teman. Nah, Ondo ini kalau kita lihat di dokumentasi keuangan Ondo ya, dia itu katanya diluncurkan pada Agustus 2021. Artinya saat ini di 2024 ya. Artinya ini udah proyek lama gitu, tapi baru diperbarui lagi gitu, teman. Nah, saat ini untuk pembaruannya tuh dia fokus ya di Ondo V2, di mana mereka itu menyakup project Ondo Fund ya, atau Ondo Dana, dan Fluke Finance, lebih ke DeFi lah bisa dibilang. Fluke Finance itu lebih ke DeFi-nya ya, yang diluncurkan mulai beroperasi pada Januari 2023. Artinya udah 1 tahun ya proyek Ondo ini yang baru udah beroperasi gitu, teman. Nah, lalu kita langsung aja ke websitenya, apa sih itu si Ondo. Di sini bisa kalian lihat ya, Ondo itu adalah keuangan tingkat institusional sekarang on-chain ya. Ondo sedang membangun infrastruktur keuangan generasi berikutnya untuk meningkatkan efisiensi pasar, transparansi, dan aksesibilitas, teman-teman. Jadi dia itu di sini nih ya, mengatakan keuangan tingkat institusional secara on-chain ya. Jadi bisa dibilang dia itu mengatur tingkat keuangan sekelas institusional itu saat ini dikolaborasikan dengan teknologi blockchain ya. Makanya dia sekarang on-chain gitu, teman. Jadi dia menjelaskan seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ya, katanya Ondo sedang membangun infrastruktur keuangan generasi berikutnya untuk meningkatkan efisiensi pasar, transparansi, dan aksesibilitas, teman. Nah, kita di sini langsung dihadapkan ya dengan beberapa tawaran APY di sini, gitu, teman. Kita coba yang ini dulu ya, yang pertama ini USDC hasil dolar, gitu, teman ya. Dengan mereka tawarkan 5,10% APY-nya. Gitu, teman ya. TVL-nya itu 71,52 juta US dollar. Gitu, teman ya. Ntar kita akan coba lihat ya. Nah, di sini ya, teman ya, Ondo US Dollar Yield Token. Gitu, teman ya. Jadi di sini sepertinya ketika kalian menahan di sini, gitu, teman ya. Ini buy, tapi untuk buy ini kita wajib sync up ya. Sync up dulu atau sync in. Ini kalau nggak salah dia menggunakan email ya. Nah, ini ya, kita harus menggunakan email untuk mengakses kalau kita ingin nge-buy stablecoin dari ekosistem si Ondo ini ya, USDC ya, dan redeem USDC. Gue rasa ini dengan menahan ya, menahan USDY ini di dalam ekosistem Ondo ini, kalian akan menerima APY-nya itu 5,10% ya, dengan total value lock saat ini 71 juta US dollar. Nah, kalian bisa misalkan buy USDT ini ya, bisa menggunakan ada 3 jaringan di sini yang ngedukung kalian buat connect wallet ya, mungkin ya nanti ya. Di sini ada jaringan Ethereum ya, Mantle, dan Solana gitu, teman. Ya, itu untuk USDC-nya. Oke, dan gak hanya USDC ya, teman ya. Karena kan dia menawarkan sebuah instrumen finansial sekelas institusional gitu, teman. Nah, di sini teman ya, ini ada Departemen Keuangan AS ya, itu OUSG ya, teman ya. Ini berhubung gue translate aja, ini langsung ganti. Sebenarnya kayak gini nih, berinvestasilah di OUSG gitu, teman ya. Nah, di sini katanya kelas saham ini memberikan exposure liquid pada ETF Treasury AS jangka pendek, teman. Nah, di sini teman ya, kita itu bisa jadi ini sahamnya dari Ondo Treasury ya, teman. Ini sahamnya dari Ondo Treasury yang bernama OUG gitu, teman ya, atau OUSG ini, teman ya. Kelas saham ini memberikan exposure liquid pada ETF Treasury AS jangka pendek katanya, teman. Nah, bagaimana cara untuk investasi di sahamnya si Ondo ini ya, Ondo Treasury ini?
ya. Di sini kalian bisa menyetorkan USDC ya di dompet ini ya. Kalian bisa langsung hubungkan dompet ini, teman. Atau kalian bisa masuk dulu aja ya, atau daftar akunnya ya. Habis itu kalian bisa hubungkan dompet ini, teman. Nah, mereka ya ketika kalian ingin store di sini untuk mungkin ya membeli saham OUSG ini ya, karena per sahamnya OUSG ini dia dihargai sebesar $104 gitu, teman. Sebentar, gue bahasa Inggris biar nggak libet ya. Nah, ini ya. Investasi in OUSG ya. Nah, ini minimum amount ya itu 100 USDC gitu, teman. Ya, dimana harga satu OUSG ini atau saham dari Ondo ini nilainya itu $104. Jadi kalau kalian ingin berinvestasi di sini, kalian tinggal connect wallet aja ini ya, teman ya. Nah, untuk setoran USDC ini kan berhubung connect wallet sudah pasti di sini nge-support apa namanya? Wallet non penahanan gitu ya. MetaMask, Coinbase Wallet, Formatic, Wallet Connect, dan Trust Wallet ya nge-support ini. Jadi misalkan kalian punya dana $100, misalkan kalian ingin membeli OUSG dari Ondo ini, ya kalian tinggal connect wallet aja ya. Maka di sini kalian tinggal ketik aja berapa, misalkan $200 ya. Kalian akan mendapatkan 1,9 ya OUSG. Misalkan segitu. Karena harganya ini per satu OUSG $104. Ya teman, intinya seperti itu. Nah, mereka di sini menawarkan apa namanya ini 4,72% untuk APY-nya, dan saat ini untuk nilai TVL-nya 114 ya, 114 ya TVL juta US dollar gitu, teman. Nah, untuk depo USDC ini tuh ada 3 jaringan yang mensupport Ethereum, Polygon, dan Solana gitu, teman ya. Nah, di sini juga kalian bisa redeem juga di sini untuk history ya. Di sini bisa redeem. Nah, redeemnya ini minimum amount itu sekitar 500 OUSG ya, OUSG gitu, teman. Ya. Jadi ini minimumnya itu cukup besar ya kalau menurut gue pribadi ya. Dengan harga satu OUSG-nya aja itu 104, buset. Ini berarti kalau misalkan kita ingin naruh uang di OUSG ini ya, teman, ini harus $500.000. Wih, ngeri ya. cukup gede banget ini dana yang harus disediakan ya kalau untuk investasi di OUSG ini atau Ondo Short Term US Governance Treasury, teman. Ya, seperti itulah, teman ya, untuk ini untuk OUSG. Dan ini ada OMF US Money Market, teman ya, dimana juga hampir dia menyediakan APY itu 4,73%. Jadi OMF ini seperti layaknya reksadana gitu ya, teman. Dana pasar uang MF pemerintah AS adalah opsi investasi berisiko sangat rendah ya, dengan memberikan imbal hasil yang stabil dan dapat diprediksi sekaligus menawarkan likuiditas yang dalam, teman ya. Jadi ini sejenis kayak reksadana gitu, teman ya, dimana kalian bisa menyetor uang di sini ya, misalkan menyetor uang secara on-chain dengan USDC gitu, teman. Dan di sini dana kalian akan dikelola ya di manajer investasi oleh si Ondo ini gitu, teman. Intinya seperti itu, teman ya. Jadi kita akan langsung scroll ke bawah lagi, yang membuat proyek ini makin kuat itu apa sih gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi proyek Ondo ini didukung oleh yang terbaik ya. Di sini didukung oleh Founder Fund ya, Coinbase, Pantera, teman. Ya, itu yang mendukung. Ini cukup kuat ya, Coinbase pertukaran nomor top 2 dunia saat ini. Ya. Nah, di sini katanya aset dari Ondo ini ya, semua aset dari Ondo ini ya, katanya dana kami berinvestasi secara eksklusif pada dana bernilai miliaran dolar, sangat liquid dan diperdagangkan di bursa yang dikelola oleh manajer obligasi terkemuka di dunia, teman. Ya, jadi dana Ondo ini ya, teman, dikelola oleh BlackRock dan PIMCO gitu, teman. Katanya dana kami menyimpan semua aset di kustodian pihak ketiga ya. Jadi dana dari Ondo ini juga disimpan atau diamankan oleh pihak ketiga atau kustodian pihak ketiga. Artinya cukup aman dana dari Ondo ini.
Jadi kalau misalkan kalian ingin berinvestasi di OUSG ini ya cukup aman gitu, karena ada kustodiannya di sini gitu teman. Dan gak hanya itu, dana dari Ondo ini juga diamankan oleh audit pihak ketiga ya, seperti Trailbeats, Quadstam, ya, Imonevi, teman ya, dan lain-lain ya mungkin ya. Dan di sini kepemimpinan yang berpengalaman, jadi timnya itu ya, eksekutif mereka itu berpengalaman beragam di beberapa institusi ya, seperti Goldman Sachs ya, Breakwater, Millennium, dan Market Maker ini. Jadi secara tim ya, secara keamanan ya, dana dari Ondo ini cukup powerful untuk amannya ya, karena kalau gue lihat dari beberapa proyek dari Ondo ini seakan-akan mereka itu menggabungkan dunia finance sekelas institusi ya, institusi itu digabungkan dengan keamanan blockchain, intinya seperti itu. Jadi di sini kita akan lanjut ya teman ya. Kalau tadi kan kita udah ke ekosistem si Ondo ini ya. Nah kita akan ke dasar ya, atau dasar pengembangan. Kalau kalian klik, kita akan diarahkan di sini teman ya. Katanya misi Ondo Foundation ini ya, atau perusahaan Ondo ini adalah untuk mengantarkan era baru, inklusivitas keuangan, dan efisiensi pasar melalui produk dan layanan keuangan tingkat institusi yang secara on-chain gitu teman ya. Jadi benar-benar mereka itu menawarkan sebuah pengelolaan ya, atau layanan keuangan ya tingkat institusi, tapi di on-chain kan ya, atau dikolaborasikan dengan dunia blockchain, intinya seperti itu teman. Nah, dimana di sini ya si Ondo ini memiliki yang namanya Fluke ya. Apa itu Fluke? Fluke itu adalah sebuah protokol DeFi dari project si Ondo, teman ya. Jadi tampilannya seperti ini, teman ya, Fluke itu, teman. Nah, kalau kita masuk langsung ke Fluke ya. Jadi seperti ini, sebentar gua translate dulu ya. Dimana di sini ya, meminjamkan dan meminjam stablecoin terhadap Trezor AS yang diberi token, gitu teman ya. Jadi di sini kita itu bisa meminjam dan meminjamkan dan meminjam gitu ya. Dengan mereka itu menawarkan beberapa persen APY gitu teman ya. Jadi ini ya kayak gak usah gue jelasin ya. Jadi intinya dia konsepnya itu DeFi, kayak DeFi sekelas cryptocurrency lainnya gitu teman. Dengan kita meminjam dan meminjamkan, kita mendapatkan cuan ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa aset yang didukung ya. Ini meminjamkan ya, kalian tinggal connect wallet aja. Kalau Fluke ini kan DeFi ya, jadi dia lebih ke Web3. Kalau si Ondo tadi tuh lebih centralized gitu ya teman, tapi untuk transfernya itu bisa memakai jaringan blockchain, intinya seperti itu ya. Jadi kalau untuk Fluke proyek DeFi dari si Ondo ini, dia lebih ke DeFi, ke ini ya, Web3 ya, dengan menghubungkan wallet aja ya. Kalian bisa meminjamkan dengan penawaran API-nya itu kalian bisa pilih sendiri di sini. Kalian juga bisa perhatikan TVL ya, likuiditas asetnya juga. Dan untuk meminjam kalian juga bisa ya, dengan cuma connect wallet aja gitu teman. Dan di sini juga ada pasar ya. Total saldo pasokan di Fluke apa namanya? Fluke Finance ini ya, atau salah satu ekosistem dari Ondo ini adalah 44 juta, dan total saldo pinjaman itu sebesar 17,98 juta. Artinya sudah banyak yang meminjam dan meminjamkan di protokol atau proyek DeFi Fluke ini ya, dari Ondo. Oke. Dan ada dokumen, hadiah serangga, dan lain-lain, kalian bisa cek sendiri. Intinya ini Fluke ini adalah sebuah proyek DeFi ya, yang ngebantu atau ngesupport ekosistem dari si Ondo itu sendiri itu teman. Intinya seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita teman ya, jaminan yang aman dan stabil. Satu-satunya jaminan yang diterima di Fluke adalah OUSG ya, teman. Atau sahamnya dari si Ondo tadi ya, Departemen Keuangan AS yang diberi token dengan Ondo Finance. Nah, cara kerja untuk peminjaman di Fluke ini atau di proyek DeFi-nya dari si Ondo ini ya, katanya pinjamkan stablecoin ya, pinjamkan stablecoin Anda ke Fluke untuk segera mulai mengumpulkan bunga ya. Jadi kalian bisa meminjamkan stablecoin kalian di Fluke ini, Fluke Finance. Nah, di sini kalian tuh akan menerima F stable teman ya, dimana F stable ini mewakili stablecoin kalian yang ditambah bunga ya teman. Misalkan 1 USDC itu sama dengan 1 FC stable plus bunga, intinya seperti itu ya. Nah, dimana kalian bisa menggunakan F stable ini di DeFi ya,
Artinya transfer F-stable ke mana aja untuk memanfaatkan protokol lainnya. Jadi banyak yang udah nge-support F-stable ini ya, teman-teman ya, atau stablecoin dari si Flux ini, teman. Ya, dimana akses Flux ini bisa kalian akses melalui MetaMask, dompet Coinbase, Block API, ya, buku besar ini ya, Genosis ya teman. Dan beberapa kalau gue kutip di sini ya, ada Zap in and Zap out di Swap. Ini adalah beberapa yang sudah mengsupport Flux ya, atau token Flux ini, atau Flux Finance atau FUSDC ini, gitu teman-teman. Jadi sudah banyak platform-platform DeFi lainnya yang sudah nge-support si Flux ini, gitu teman ya. Oke, jadi intinya seperti itulah teman ya, ya kayak proyek-proyek DeFi lainnya gitu teman. Kalau untuk Flux ini, gitu teman ya. Tapi kalau untuk Ondo ini, dia lebih ke apa namanya, infrastruktur keuangan secara apa namanya, institusional ya, yang dikolaborasikan dengan blockchain. Jadi mereka bisa transfer kayak stablecoin untuk membeli OUSG ini secara on-chain gitu teman ya, dengan menggunakan sistem jaringan blockchain. Intinya seperti itu ya. Dan saat ini dia didukung Coinbase juga, dan dananya diamankan oleh ETF BlackRock ya, dikelola PIMCO ya, dan terregulasi juga dan diaudit juga dana dari Ondo ini. Jadi cukup aman banget ya. Dan tadi gue udah lihat Ondo itu banyak ke listing di beberapa market besar juga teman-teman ya, seperti Bybit, HTX dan lain-lain lah. Ini Kucoin ya, Get.io terutama. Jadi kalian bisa, mungkin kalau tertarik di proyek ini, kalian bisa mengoleksinya ya di portofolio kalian ya. Melihat kalau gue lihat saat ini teman ya, kalau gue lihat saat ini nih, untuk proyek Ondo ini, untuk persediaannya ya atau sirkulasi itu udah 1,3 miliar, hampir 1,4, dan untuk pasokan totalnya itu baru ini pasokan total 10 miliar ya teman. Meskipun untuk supply yang beredar itu masih sedikit, tapi gue rasa si Ondo ini cukup potensial banget ya, dengan melihat beberapa fundamental yang tadi kita cross check satu persatu teman. Oke. Oh ya, proyek Ondo ini kan dibangun di jaringan Ethereum gitu teman ya. Dia memiliki 12.000 holder untuk saat ini ya, untuk Ondo ini ya. Jadi itu tadi ya beberapa proyek mengenai si Ondo ini. Oke, dan tetap sebelum gua akhirin video ini ya, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian ini dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.